Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Rosita, mahasiswi PG PAUD semester 6 Universitas Pancasakti Bekasi. Ingin mempresentasikan tugas UTS semester 6 dengan mata kuliah Micro Teaching. Mari kita simak bersama. Mendeskripsikan makna pengajaran mikro. Pengajaran mikro adalah pengajaran dalam skala kecil yang dilakukan dengan jalan menyederhanakan komponen-komponen dalam ruang lingkup pembelajaran yang ada, sehingga kita sebagai calon guru dapat menguasai satu persatu keterampilan mengajar dalam situasi mengajar yang disederhanakan itu. Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, seorang pendidik maupun calon pendidik harus mampu menguasai materi-materi dan tata kelola sebuah kelas dalam proses teaching learning. Penguasaan ini diperoleh melalui latihan-latihan atau praktek baik sesama calon guru ataupun praktek langsung di lapangan bagi calon guru. Micro teaching berasal dari dua kata, yaitu mikro yang berarti kecil, terbatas, sempit, dan teaching yang berarti mengajar. Richard N. Jensen 1974, suatu sistem yang memungkinkan seorang calon guru mengembangkan keterampilannya dalam menerapkan teknik mengajar tertentu. Loughlin dan Moulton, sebuah metode pelatihan penampilan yang dirancang secara jelas Loughlin dan Moulton, sebuah metode latihan penampilan yang dirancang secara jelas dengan jalan mengisolasi bagian-bagian komponen dari proses mengajar, sehingga guru atau calon guru dapat menguasai setiap komponen satu persatu dalam situasi mengajar yang disederhanakan. Menurut Sardiman 2005-189, micro teaching adalah meningkatkan performance yang menyangkut keterampilan dalam mengajar atau latihan mengelola interaksi belajar mengajar. Pengajaran mikro adalah suatu latihan mengajar permulaan bagi guru atau calon guru dengan skop latihan dan audiens yang lebih sempit dan dapat dilaksanakan dalam lingkungan teman-teman setingkat atau sekelompok murid di bawah bimbingan dosen pembimbing atau di bawah bimbingan guru pamong. Jadi pengajaran mikro berarti suatu kegiatan mengajar yang dilakukan dengan cara menyederhanakan atau segala dikecilkan. Dalam micro teaching, calon pendidik dapat berlatih unjuk kebolehan dengan kompetensi dasar mengajar secara terbatas dan secara terpadu dari beberapa kompetensi dasar mengajar dengan kompetensi atau tujuan, materi, peserta didik, dan waktu yang relatif dibatasi atau dimikrokan. Pengertian micro teaching dalam penelitian ini merupakan sarana latihan untuk berani tampil menghadapi kelas dengan peserta didik yang beraneka ragam karakternya, mengendalikan emosi, ritme, pembicaraan, mengelola kelas agar kondusif untuk proses transfer ilmu, dan lain-lain. Praktik micro teaching dilakukan sampai calon pendidik dianggap sudah cukup memadai untuk diterjunkan dalam praktik yang sesungguhnya. Tujuan pembelajaran mikro. Menurut Dweck Allen Mugiono 2009-46. Bagi siswa calon guru, 1. Memberikan pengalaman belajar yang nyata dan latihan sejumlah keterampilan dasar mengajar secara terpisah. 2. Calon guru dapat mengembangkan keterampilan mengajarnya sebelum mereka terjun ke kelas yang sebenarnya. 3. Memberikan kemungkinan bagi calon guru untuk mendapatkan bermacam-macam keterampilan dasar mengajar serta memahami kapan dan bagaimana keterampilan itu diterapkan. Bagi guru, pengajaran mikro bukan hanya untuk calon guru saja, tapi juga digunakan untuk guru yang telah mengajar di sekolah-sekolah. Tujuannya pun berbeda-beda. 1. Memberikan penyegaran dalam program pendidikan. 2. Guru mendapatkan pengalaman belajar mengajar yang bersifat individual demi perkembangan profesinya. 3. Mengembangkan sikap terbuka bagi guru terhadap pembelajaran yang berlangsung di pranata pendidikan. Ciri-ciri pengajaran mikro. 1. Jumlah siswa sebagai subjek belajar sedikit, yaitu antara 5-10 orang. 2. Waktu mengajar terbatas 10-15 menit. 3. Bahan yang diajarkan terbatas.
4. Komponen mengajar yang dikembangkan terbatas. Metode-metode pembelajaran yang dapat digunakan antara lain yaitu 1. Metode bercerita, 2. Metode eksperimen, 3. Metode demonstrasi, 4. Metode bermain peran, 5. Metode bercakap-cakap, 6. Metode tanya jawab, 7. Metode diskusi, 8. Metode karya wisata. Metode pembelajaran yang saya lebih fokuskan adalah metode bercerita. Dalam strategi pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar bagi anak PAUD, cerita yang dibawakan oleh seorang guru secara lisan haruslah menarik dan juga mengundang perhatian anak dan tidak lepas dari tujuan pendidikan bagi anak usia dini. Oleh karenanya dijadikan sebagai salah satu teknik pendidikan. Penggunaan bercerita sebagai salah satu strategis pembelajaran di pendidikan anak usia dini haruslah memperhatikan hal-hal berikut. Isi cerita harus terkait dengan dunia kehidupan anak TK. Kegiatan diusahakan dapat memberikan perasaan gembira, lucu, dan mengasyikan sesuai dengan dunia kehidupan anak yang penuh sukacita. Kegiatan harus diusahakan menjadi pengalaman bagi pendidikan anak usia dini yang bersifat unik dan menarik. Bercerita sebaiknya dilakukan dalam kelompok kecil untuk memudahkan guru mengontrol kegiatan yang berlangsung sehingga akan berjalan lebih efektif. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.